Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينهم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah wa nashkuruhu syukran 'aziman bila nihayah wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabi arsalah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah amma ba'd. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan. Mudah-mudahan berbarengan belajar kita ini Allah memberi hidayah kepada kita semuanya. Amin. Pendengar, sampailah kita pada hadis ke-553. Dapatkan hikmah. Khudh ngalapo sira al-hikmata ing hikmah wala yadurruka lan ora mbahayani ing sira apa min ayyiwi'ain saking endi wadah kharajat metu apa hikmah. Ambillah hikmah, tidak membahayakan dirimu dari tempat mana ia dikeluarkan. Wi'a, ya, wi'a itu artinya tempat atau wadah. Makna yang dimaksud ialah lisan. Jadi wadahnya hikmah keluar dari lisan kita. Maka dimaksud wadah adalah lisan kita. Terimalah hikmah itu dari manapun ia keluar. Dikatakan demikian karena hikmah merupakan hal yang dicari-cari oleh orang yang beriman. Dimanapun ia menemukannya, maka dialah yang paling berhak mengamalkannya. Apa hikmah itu? Ada yang mengatakan bahwa hikmah adalah ajaran yang benar dan tegas. Ada yang mengatakan hikmah adalah hati, perasaan, jiwa yang bijaksana. Ada lagi yang mengatakan hikmah adalah sesuatu rahasia di balik kejadian. Oh iki ta hikmahe wingiku digawe loro sak minggu tibakno ngene-ngene lah itu. Bisa juga hikmah diartikan seperti itu, rahasia yang ada di balik suatu kejadian. Pendengar yang berbahagia, oleh Rasulullah
kita diperintahkan untuk mengambil hikmah, untuk mencari hikmah. Tidak bahaya, dari mana saja hikmah itu kau dapat. Nabi pernah bersabda, "Udlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kenapa Rasulullah bersabda carilah ilmu sampai ke negeri Cina? Yang pertama karena Rasulullah melihat rahasia bahwa nanti Islam akan berkembang di negeri Cina. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Yang kedua, ilmu untuk kemanfaatan, untuk kesejahteraan hidup itu boleh diambil dari mana saja. Sama dengan tadi hikmah, boleh diterima dari siapa saja. Anak kecil bicara karena anaknya punya kelebihan, bicaranya penuh hikmah, ya, penuh kebaikan. Kenapa enggak? Ya kita harus ngambil meskipun dari anak-anak. Nggak boleh sombong, omongan dari cilik dinut ora kate, itu kan karena kesombongan. Jadi ambillah hikmah dari mana saja kau dapat, dari mana saja hikmah itu keluar. Itu tidak membahayakan kalian. Berarti disuruh terus mencari ilmu. Kalau sudah ilmu itu banyak, maka jiwa kita, pemahaman kita, hati kita, kecerdasan kita akan dengan mudah mengakses hikmah. Akan dengan mudah dimasukin hikmah itu. Kalau belum ada ilmunya, masih sulit kemasukan hikmah itu. Karena tidak ada dasar ilmunya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang takdir Allah, tentang ciptaan Allah, tentang kebijaksanaan Allah, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, tentang rahasia Allah, tentang kasih sayang Allah, apa aja yang muaranya kepada Allah. Itu ilmu yang bikin kita jadi punya hikmah, jadi kita bahagia dunia akhirat itu. Kalau kita sekolah umum, apa itu ilmu tentang Allah? Bisa juga. Kita mempelajari ilmu kedokteran, betapa maha kuasanya Allah, ketemu Allah di sana. Kita pelajari ilmu matematika, betapa maha halusnya Allah, betapa maha telitinya Allah, betapa maha kuasanya Allah. Mempelajari apa aja ketemu di sana Allah, lah itulah namanya ilmu yang akan mendatangkan hikmah. Kalau orang sudah belajar ilmu tentang Allah, maka di mana saja ia belajar, di mana saja ia dapat ilmu, makanya tidak bahaya dari mana saja kau dapat atau keluar hikmah itu. Maka kalau dapat ilmu, orang itu akan mendapatkan hikmah. Yu'dil hikmata man yasha wa man yu'dal hikmata faqad utiya khairan katsira. Firman Allah dalam Al-Quran. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan siapa saja yang oleh Allah diberi hikmah, maka faqad utiya khairan katsira, ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, itu mesti bermula dari ilmu dulu. Kemudian kita dengan ilmu kita senang berzikir, berfikir, lalu ketemu kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia semua ciptaanmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, kau tidak menciptakan hadza ini batila, sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, yang baik, yang buruk, yang sedang. Dikasih anak pintar, nggak sia-siakan. Anak bodoh, nggak sia-sia. Kasih anak cacat juga nggak sia-sia. Semuanya adalah diciptakan oleh Allah yang maha bijaksana untuk kebaikan umatnya yang taat. Nah itu syaratnya, umatnya taat. Kalau nggak taat, ya nggak ada kebaikan bagi dia. Nggak taat itu namanya nggak taat. Diperintah malah ditinggal, dilarang masalah dilakukan, yaitu nggak taat. Susah hidupnya. Kenapa susah? Bukankah senang dia nggak punya aturan apa-apa, apa aja mau dilakukan, senang sebentar. Habis itu rohnya merasa tertekan, rohnya merasa sakit. Kenapa? Karena roh itu dari Allah. Kalau tidak memakan sesuatu yang dari Allah, kalau tidak dimasuki sesuatu yang dari Allah, iman Islam, maka akan meronta, akan merana, akan gersang, lalu terjadi kegersangan spiritual. Kalau sudah seperti itu, nggak ada kebahagiaan hakiki, hanya semu saja.
dengan material, dengan materi, sementara dia berfoya-foya. Waktu itu aja senang, habis itu sudah susah lagi. Nah, seperti itu hubungannya dengan hikmah, ya. Kita lanjutkan hadis ke-554. Pikir dahulu pendapatan. Itu peringatannya. Khudh ngalapo sira al-amro ing urusan bitadbiri kelawan mikir-mikir. Fa in ra'aita mongko lamun ningali sapa sira fi aqibatihi ing dalem akibate amr khairon iku bagus, famdi mongko nglakonono sira, mongko nerusno sira. Wa in khifta lan lamun kuwatir sapa sira goyan ing sesat, fa amsik moko nahano sapa sira. Pikirkanlah dahulu sebelum mengerjakan suatu perkara. Apabila engkau melihat akibatnya baik, maka kerjakanlah. Dan apabila engkau khawatir tersesat, maka tahanlah dirimu atau tinggalkanlah urusan itu. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, dalam melakukan segala sesuatu kita harus hati-hati, yaitu dengan mempertimbangkannya baik-baik dan memikirkan akibatnya. Apabila akibatnya baik, maka teruskanlah. Tetapi jika akibatnya tidak membawa kepada kebaikan, maka hentikanlah dan jangan dilanjutkan. Dalam pepatah dikatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna, tiada guna. Masya Allah. Seperti itu Allah memberikan ajaran kepada umatnya, supaya tidak ada hidup susah, supaya tidak ada penyesalan. Maka sebelum berbuat sesuatu, pertimbangkan dulu apa kebaikannya, apa kemadorotannya, bahayanya, jeleknya. Kalau memang baiknya lebih baik, oke, silahkan. Apalagi nggak ada madorotnya, silahkan. Tapi kalau bahayanya lebih besar, kerugiannya lebih besar, ada kesesatan, ada kehinaan, ada kekhawatiran, ada siksa, ada dosa, ada susah, tinggalkan. Jangan ragu-ragu. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan lakukan apa yang tidak meragukanmu. Kalau masih ragu-ragu, tinggalkan. Apalagi tahu pasti kalau hasilnya buruk, tinggalkan. Jangan berkata iya kalau maunya tidak, itu bikin susah hidup, ya. Orang itu, kalau orang Jawa itu budaya pekewuh, budaya sungkan. Maunya nggak mau itu loh, nggak berani bilang nggak mau. Akhirnya kan susah sendiri. Orang-orang yang murtad itu gara-gara dia maunya tidak tapi nggak berani bilang tidak, ya akhirnya tergilas, akhirnya jadi bahaya. Maka tinggalkan semua yang ragu-ragu, itu dipikir-pikir dulu. Termasuk orang-orang yang beriman kepada hari akhir, kepada hari akhirat, kepada pembalasan Allah, itu kalau mau berbuat sesuatu dipikir dulu, ini dosa apa pahala, ini baik apa buruk, ini terpuji apa tercela, ini disuka apa dibenci, ini dimarah apa dipuji oleh Allah, ini benar apa salah menurut syariat Islam. Dipikir dulu. Kalau ada salahnya, ada jeleknya, tinggalkan. Seseorang akan silaturahim kepada temannya, ya baik silaturahim, tapi dipikir dulu, jangan-jangan nanti sampai sana tuh saya rasan-rasan, jangan-jangan nanti di sana banyak orang lagi, jangan-jangan nanti di sana lalu saya jadi malah susah, ya tinggalkan, nggak usah dilanjutkan, ya. Yang sudah jelas-jelas saja yang dilakukan, jelas mendapatkan kebaikan. Mau pengajian, jelas dapat ilmu itu, ya. Mau sedekah, jelas dapat pahala itu. Mau sholat, jelas dapat pahala itu, ya. Mau apa saja yang baik-baik, ya yang pasti-pasti aja yang dilakukan, yang ragu-ragu tinggalkan. Itu motivasi Rasulullah, ajaran Rasulullah. Jadi semua perkara fikirlah dulu, pertimbangkan. Kalau akibatnya baik, laksanakan. Akibatnya sesat, buruk, tinggalkan. Nah, supaya manusia tidak digoncang dalam keraguan-raguan dan kesusahan hidup, ya, dalam ketidakpastian. Nggak enak orang nggak pasti itu. Maka carilah yang pasti-pasti saja. Kita lanjutkan pada hadis ke-555. Bekerjalah menurut kemampuan.
Khudhu ngalapo sira kabeh, nglakonane sira kabeh minal amali saking pekerjaan ma ing barang kang tutiqunahu kuat sira kabeh ing ma. Fa innallaha maqasani Allah taala iku la yamalu ora bosen sapa Allah hatta tamallu sehingga bosen sapa sira kabeh. Ambillah pekerjaan yang kalian mampu mengerjakannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan untuk memberi pahala kepada kalian sehingga kalian sendirilah yang merasa bosan mengerjakan perbuatan itu. Sebaik-baik amal kebaikan ialah yang dikerjakan secara mudawamah, secara istiqomah, secara konsisten, secara terus-menerus, sekalipun ringan. Karena itu, kerjakanlah amal kebaikan yang mampu kalian kerjakan. Dan janganlah kalian mengerjakan perbuatan yang di luar kemampuan. Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan menerima amal baikmu hingga kamu sendiri yang segan mengerjakannya. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Tokoh dalam Al-Qur'an ada tokoh. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ma sesuatu yang la taqata tidak ada kekuatan. Lana bagi kami bihi dengan suatu itu. Jadi tutiqunahu kekuatan ya. Kekuatan manusia itu tak terbatas. Semakin ia melatih kekuatannya, semakin dilatih, semakin kuat. Maka kalau belum kuat jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri nanti merasa terpaksa, akhirnya lalu bosan gak mau melaksanakan ya. Laksanakan semampunya saja. Mampu puasa Senin Kemis ya sudah Senin Kemis saja. Mau sholat malam setengah jam ya sudah, jam 3:30, jam 4 bangun. Bisa 1 jam ya jam 3 bangun. Bisa 2 jam ya itu dilakukan semampunya. Kalau kita nggak mampu lalu kita maksakan diri nanti bosan. Kalau bosan lalu nggak melaksanakan. Padahal Allah tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan membalas kebaikan pada kita. Tapi kita saja yang lalu bosan. Maka Rasulullah mengantisipasi jangan sampai hambanya itu bosan melakukan kebaikan. Maka laksanakan semampumu. Ya. Kalau orang wiridan habis sholat mampu 10 menit ya sudah 10 menit saja. Kalau 1 jam maka nantinya nggak mengerjakan lagi ya karena capek ya. Jangan melakukan yang tidak kuat ya, yang kuat-kuat saja. Tapi tadi saya katakan kekuatan manusia tak terbatas. Semakin dilatih semakin kuat. Awalnya sholat tahajud jam 3 bangun, di kantor ngantuk. Besoknya sudah mulai berkurang ngantuknya. Besok lagi, seminggu lagi, sebulan sudah nggak ngantuk. Meskipun bangun jam 3 sampai siang nggak tidur, sampai malam baru tidur lagi nggak ngantuk. Karena apa? Menurut pepatah, Allah bisa karena biasa. Orang itu mampu melalui latihan-latihan. Maka riyadhah, latihan-latihan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tetap kita tiru. Rasulullah itu tidak pernah maksa kita bangun jam 12 tahajud sampai subuh. Tapi Rasulullah melakukan itu. Karena Rasulullah sudah biasa, ya tidak berat. Rasulullah nggak menyuruh kepada kita, khawatir kita keberatan. Nah kita kalau tahu niru lalu kuat ya silahkan ya. Orang-orang yang kuat saja yang oleh Allah lalu diberi kekuatan benar-benar. Kalau kita nggak kuat jangan memaksakan diri, nanti jadi sambat ya. Allah nggak suka dengan orang yang sambat-sambat dalam kebaikan. Makanya pesannya Rasulullah semampunya saja ya, semampunya. Sudah mampu tambah lagi ya semampunya. Orang itu derajatnya masing-masing sesuai dengan kekuatan dia mendekatkan diri kepada Allah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu memperoleh sesuatu kecuali sesuai dengan usahanya. Kalau usahanya sak mampune enggak nambah-nambah lagi ya segitu itu nanti dapat balasannya. Kemampuannya terus tambah sampai banyak, dia kuat, yaitu nanti dapat balasannya seperti itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan sebaliknya. Orang melakukan kebaikan sedikit aja ada balasannya, apalagi banyak, demikian juga kejelekan ada balasannya. Kita lanjutkan hadis ke-556. Kesucian turunan Nabi Muhammad SAW.
kharajtu wis lahir sapa ingsun min nikahin saking pernikahan walam akhruj lan ora lahir sapa ingsun min sifahin saking perzinaan milladun adama saking mulai Nabi Adam ila awwaladani sampai lahir sapa ingsun, sampai nglahirno ing ingsun sapa abi bapak ingsun wa umilan ibu ingsun. Walam yusibni lan ora tumiba ingsun, ora merkoleh ingsun, ora ngenani ingsun min sifahin jahiliyati saking perzinaan jahiliyah syai'un suwiji-wiji. Aku dilahirkan dari pernikahan dan bukan dari perzinaan, mulai dari Nabi Adam hingga ayah ibuku melahirkan. Pendengar, waktu pula yang membatasi kita. Dilanjutkan pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.